Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal mengenai suhu, kalor, dan energi. Akan ada 10 soal. Nah, 10 soal ini dibagi jadi 2 video ya. Jadi untuk video yang pertama ini, kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian nanti di video kedua, kita bahas soal nomor 6 sampai 10. Baik, kita mulai dari nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Jika suatu termometer menunjukkan suhu 200 derajat Celcius, kemudian suhu tersebut diukur menggunakan temperatur Reaumur. Suhu yang tercatat adalah, maka untuk mengerjakan soal ini, kita perlu tahu perbandingan dari beberapa skala suhu. Nah, ada beberapa skala suhu yang kita tahu nih, ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi perbandingannya yaitu Celcius, kemudian Reaumur, kemudian dibandingkan dengan Fahrenheit, dan satu lagi adalah Kelvin, itu perbandingannya adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, jadi untuk menentukan konversi suhu ini, kita gunakan perbandingan dari skala suhunya. Sekarang kita tulis nih, apa sih yang diketahui di soal? Yang diketahui di soal itu adalah nih, ada 200 derajat Celcius. Kemudian yang mau kita cari apa? Nah, yang mau kita cari itu adalah Reaumur. Jadi yang ditanya di sini itu adalah Reaumurnya berapa? Sekarang kita jawab. Nah, untuk mengerjakannya kita gunakan perbandingan. Perbandingannya seperti ini. Yang ditanyakan Reaumur. Reaumur ini perbandingannya tadi adalah 4. Maka kita tulis 4 di sini. 4 kemudian dibagi dengan yang diketahui adalah Celcius. Perbandingannya Celcius adalah 5. Berarti ini 4 dibagi 5. Jadi yang di atas ini itu perbandingan untuk yang ditanyanya. Sedangkan yang di bawah itu perbandingan untuk yang diketahui. Jadi misalnya yang diketahui adalah Reaumur, yang ditanya adalah Celcius, berarti dibalik. Jadi yang Celcius yang di atas, Reaumur yang di bawah. Tapi karena pada soal ini Celcius yang diketahui, maka perbandingan Celciusnya yang 5 ini ada di bagian bawah sebagai penyebut. Kemudian ini dikalikan dengan derajat Celciusnya. Gitu ya. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Berarti 4/5 dikali 200 derajat Celcius. Ini bisa kita coret. 200 dibagi 5 itu adalah 40 ya. Kemudian 40 dikali dengan 4. Itu adalah 160 derajat Reaumur. Jadi kita dapatkan 200 derajat Celcius itu akan sama dengan 160 derajat Reaumur. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca soalnya dulu untuk yang nomor 2. Suatu termometer dengan skala X memiliki titik beku air pada 0 derajat X dan titik didih air 150 derajat X. Pada saat termometer Reaumur menunjukkan suhu 40 derajat X. Oke, ini harusnya R ya, kita ganti. Maka pada termometer skala X akan terbaca, oke ini harusnya pilihannya X ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini, sedikit berbeda dengan yang nomor 1, karena untuk yang nomor 2 ini, kita tidak tahu skalanya ini berapa. Kan kalau nomor 1 kita tahu nih, Celcius, Reaumur, sedangkan untuk nomor 2, dia skalanya skala X. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita tulis dulu yang diketahui. Untuk skala X, yang diketahui pertama ada titik beku, yaitu 0 derajat X. Kemudian ada titik didih, itu adalah 150 derajat X. Kemudian ada skala Reaumur. Ada 40 ya, 40 derajat Reaumur. Yang ditanya itu adalah dalam skala X nilainya berapa.
Untuk menjawab soal ini, kita perlu menentukan titik batas bawah dan atas. Pertama, kita anggap ini untuk yang reamur. Kemudian ini untuk yang X. Kalau untuk reamur, batas bawahnya itu adalah 0 derajat reamur ya. Itu sudah tetap. Kalau yang atas 80 reamur. Kemudian diketahui ini ada 40 derajat nih. Berarti di sini 40 derajat reamur. Gimana kalau Celcius? Kalau Celcius bawahnya 0, atasnya 100. Kemudian untuk yang X, titik buku 0 berarti titik bawahnya 0. Kemudian titik didihnya 150, maka ini atasnya adalah 150. Yang ditanya, ini berapa sih? Tuh. Untuk mengerjakannya, kita gunakan perbandingan. Pertama, yang tengah dikurangi yang bawah. Berarti kalau kita tulis 40 dikurangi 0, dibagi yang atas dikurangi yang bawah juga. Berarti 80 dikurangi 0. Sama dengan, untuk yang X sama, yang tengah dikurangi yang bawah. Karena itu X-nya kita belum tahu berapa, tulis aja X. X dikurangi 0, dibagi yang atas, dikurangi yang bawah juga. 150 dikurangi 0. Nah, ini kita kurangi, berarti ini 40 dibagi 80 sama dengan X per 150. Ini kita bagi, 80 dibagi 40 itu 2 ya. Berarti ini 1, ini 2. Kalau sudah, ini kita kali silang. Nah, berarti 2-nya dikalikan dengan X, berarti menjadi 2X. 1-nya dikali dengan 150, berarti 150. X-nya gimana? Maka X-nya sama dengan 150 dibagi 2. Sama dengan 75 derajat X. Jadi ketika reamurnya 40 derajat R, maka X-nya itu adalah 75 derajat X. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Bimo mengukur suhu sebuah benda menggunakan termometer Fahrenheit. Suhu yang ditunjukkan pada termometer Fahrenheit adalah 257 derajat Fahrenheit. Jika diukur menggunakan skala Celcius, maka termometernya akan menunjukkan suhu sebesar. Berarti kita menggunakan perbandingan skala ya. Tadi, seperti nomor 1, ada perbandingan skala, yaitu Celcius dibandingkan dengan reamur, dibandingkan dengan Fahrenheit, dibandingkan dengan Kelvin, yaitu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Yang diketahui apa sih? Oke, yang diketahui di soal adalah nih 257 derajat Fahrenheit. Yang ditanya itu adalah dalam Celciusnya. Berarti kalau 257-nya ini adalah derajat Fahrenheit, dalam Celcius berapa sih? Oke, sekarang kita kerjakan. Sama seperti tadi, pertama yang ditanya Celcius, maka skalanya Celcius ini di atas. Berarti 5 ya. Kemudian dibagi dengan yang diketahui adalah Fahrenheit, maka skalanya Fahrenheit adalah 9. Jadi yang di atas itu adalah yang ditanya, berarti ini Celcius 5. Kemudian yang di bawahnya adalah yang diketahui, yaitu Fahrenheit 9. Kemudian dikali dengan derajat Fahrenheit. Tapi untuk Fahrenheit ada tambahan. Ini dikurangi dulu dengan 32. Karena kalau Fahrenheit ini, dia titik bawahnya itu bukan 0, tapi 32. Oke, sekarang kita kerjakan. Berarti ini 5 per 9 dikali 257 dikurangi 32. Berarti 5 per 9 dikali, kita kurangi ya, 257 dikurangi 32. Ini 5, 2, 2. Berarti 225 ya. 225. Sekarang kita bagi 225 dengan 9. Berarti ini berapa nih? 2 ya. 2 kali 9 adalah 18. Ini kita kurang, berarti 4. 5-nya diturunin, 45. 45 dibagi 9 adalah
Ini 45, 0. Sudah ya, jadi 225 dibagi 9 itu adalah 25. Ini kita coret. Ini adalah 25. Kemudian 25-nya kita kali dengan 5. Oke, kita kalikan. 25 dikali 5, 5 kali 5, 25 ya. Kita simpan 2-nya. 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. Jadi jawabannya adalah 125 derajat Celcius. Jadi ketika dalam Fahrenheit adalah 257, maka dalam Celcius dia adalah 125 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Kita baca dulu. Sebuah logam yang berbentuk persegi dengan panjang sisi sebesar 2 meter dipanaskan dari suhu awal 35 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius, sehingga memuai. Jika koefisien muai panjang logam adalah 0,000015, maka pertambahan luas logam tersebut setelah memuai adalah, nah, tulis dulu ya yang diketahuinya apa. Pertama ada sebuah logam berbentuk persegi, panjang sisinya adalah 2 meter. Berarti pertama ada sisi perseginya, dia adalah 2 meter. Kemudian ada apa lagi? Suhunya, suhu awalnya 35 menjadi 85. Berarti kita bisa menentukan perubahan suhu nih. Perubahan suhunya berarti 85 derajat Celcius dikurangi 35 derajat Celcius. Ini berarti 50 derajat Celcius. Kemudian apalagi yang diketahui di soal? Ada koefisien muai panjang 0,000015. Koefisien muai panjang itu alfa ya. Alfa sama dengan 0,000015 per derajat Celcius. Yang ditanya itu adalah pertambahan luas, berarti delta A ya. Berarti untuk mengerjakan soal ini, perlu kita ingat lagi rumus dari pertambahan luas. Untuk pemuaian itu kan ada pertambahan panjang, pertambahan luas, dan pertambahan volume. Untuk pertambahan panjang, rumusnya adalah L0 dikali alfa dikali delta T. Kemudian untuk pertambahan luas, itu ada A0 dikali beta dikali delta T. Kemudian untuk pertambahan volume, itu ada V0 dikali gamma dikali delta T. Karena yang ditanya pertambahan luas, berarti kita gunakan yang delta A, yang ini ya. A0 itu adalah luas awal. Kita sudah tahu belum luas awalnya? Belum ya, yang kita tahu hanya sisinya aja. Berarti kita cari A0-nya dulu. A itu luas. Cara mencari luas dari persegi, karena ini persegi ya, itu adalah sisi dikali sisi. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 meter kuadrat. Kemudian beta. Beta itu adalah koefisien muai luas, sedangkan yang diketahui adalah alfa, koefisien muai panjang. Beta ini nilainya adalah 2 kali alfa. Berarti 2 dikali 0,000015. Berarti ini adalah 0,00003 per derajat Celcius. Delta T sudah ada ya, ini 50. Kalau sudah, bisa langsung kita hitung. Maka delta A-nya sama dengan A0, 4 ya, dikali beta 0,00003 dikali 50. Sama dengan, kita kalikan yang mudah dulu, 4 dikali 50 berarti 200 ya. 200 dikali 0,00003. Nah, sekarang gimana cara mengkalikannya? Nah, 200 dikali 0,00003. Ini ada nolnya 2 nih. Ini bisa kita coret dengan yang 0,03. Yang 0,03 ini komanya kita ke belakangin 2.
Itu. Maka jadi 2 dikali 0,003. Cara mengkalikannya gimana? 2-nya kita kalikan dengan 3. Nih kita kali. 2 kali 3, 6 ya. Nah, 0-nya harus tetap. 0, 0, 0. Jadi jawabannya itu adalah 0,006 meter kuadrat. Jadi pertambahan luasnya adalah 0,006 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Air yang memiliki massa 400 gram dengan suhu 27 derajat Celcius dipanaskan menjadi 82 derajat Celcius. Jika kalori jenis air ini 1 kalori per gram derajat Celcius, kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu tersebut adalah yang diketahui di soal pertama ada massa. Massanya adalah 400 gram. Kemudian ada suhu dari 27 menjadi 82. Berarti kita bisa hitung perubahannya, delta T-nya. 82 dikurangi 27. 82 dikurangi 27, ini 5 ya. Ini 5. Berarti 55 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi di soal adalah kalori jenis air, C ya. 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya itu adalah kalori yang diperlukan, ya. Berarti Q-nya. Rumus dari kalor itu adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya ini adalah massa. Jadi ini massa ya. C-nya ini adalah kalor jenis. Kalau delta T perubahan suhu ya. Ini perubahan suhu. Sekarang kita masukkan. Masanya adalah 400 gram. Nah, butuh dikonversi menjadi kilogram nggak nih? Kita lihat dari kalori jenisnya. Satuannya apa? Satuannya adalah kalori per gram derajat Celcius. Karena di sini gram, maka masanya hanya dalam bentuk gram aja. Nggak perlu diubah ke kilogram. Jadi 400 gram dikali dengan C-nya 1 ya. 1 kalori per gram derajat Celcius dikali perubahan suhunya adalah 55 derajat Celcius. Ini gramnya dicoret dengan gram, Celciusnya dicoret dengan Celcius. Maka menjadi 400 dikali 1, 400 ya. 400 dikali 55, satuannya tinggal kalori. Nah, ini kita hitung. 55 dikalikan dengan 4. 5 kali 4, 20. 2-nya simpen. 5 kali 4, 20. Tambah 2, 22 ya. Maka ini adalah 220. Kemudian jangan lupa nih, ada nolnya 2. 0. Satuannya adalah kalori. Dalam pilihan jawabannya, satuannya kilokalori. Sama seperti dari gram ke kilogram, maka dari kalori ke kilokalori itu dibagi 1000. Berarti ini menjadi 22 kilokalori. Jadi kalori yang dibutuhkannya adalah 22. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 5. Nanti untuk di video selanjutnya kita bahas soal nomor 6 sampai 10. Terima kasih.